Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari jam 7 bersama saya Kokoriko. Jam 7 waktu Indonesia Barat ya maksudnya. Oke, hari ini saya akan masih membahas tentang kegunaan EasyV, manfaat EasyV. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya EasyV boleh bisa langsung praktek. Bagi teman-teman yang belum punya bisa minta free trialnya dengan instruksinya ada di email. Ada di kolom deskripsi, kirim email gitu ya. Nanti teman-teman akan dapatkan script EasyV-nya. Oke, langsung aja cara menginstal EasyV-nya dulu ya. Sebelum itu saya rencananya nih, hari ini kita akan belajar ini. Membuat rise fall zigzag. Oke. Terus habis itu install EasyV 1.0. Lalu collaboration ini. Collaboration 1 rise fall zigzag. Yang kedua kita pakai over 01 protection. Oke. Jadi agenda kita hari ini kita akan membuat rise fall zigzag. Habis itu install EasyV 1.0. Kita install dulu aja deh ya. Nih, ini cara install EasyV 1.0. Create rise, kita buat robot rise fall zigzag. Habis itu kita kolaborasikan robot rise fall zigzag dengan robot digit over 01 protection. Oke. Langsung aja ya, cara menginstal EasyV 1.0. Kalau teman-teman yang sudah ada ya bisa skip aja via bagian ini. Bagi teman-teman yang belum punya, nanti kan teman-teman kirim email request, lalu teman-teman akan dapatkan script random seperti, coba ini saya bookmarknya. Nah, ini edit, ini kan saya udah install. Ini saya ya cut aja. Oke, saya pastekan di sini. Nah, ini nih. Nanti teman-teman akan dapatkan script random script seperti ini. Teman-teman buka file txt ya, dalam file txt. Select all, di copy, ini close aja. Nah, yang ini saya delete deh, move to trash. Jadi saya belum punya nih ya. Sama-sama install, buka browser teman-teman, lalu klik di intinya buka bookmarknya atau bikin bookmark baru. Kalau di Opera ya show bookmark bar. Habis itu klik kanan, add site, kasih nama EasyV 1.0 Rico. Misalnya ini bebas ya teman-teman ya. Nah, ada muncul seperti ini, klik kanan, edit. Addressnya teman-teman hapus, pastekan random code yang tadi, paste, save. Oke, installnya semudah itu teman-teman. Ya, ini selesai. Dan oke, sekarang kita buat create rise fall zigzag. Kita akan buat robot rise fall zigzag. Gampang ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini bersihkan dulu. Jadi zigzag di sini maksudnya gini. Jika win, pertama saya akan bukan rise. Saya akan bukan rise. Kalau win akan rise terus. Artinya kalau win akan kontrak yang sama. Kalau loss akan switch kontrak. Sesimpel itu aja ya. Basicnya zigzag. Teman-teman modifikasi silakan. Kembangkan juga boleh ya. Nih, misalnya marketnya volatility 50 ya, 50 indeks, up down rise fall, ticknya 2, kita pakai 2, USD nya 1, USD nya 1, USD nya 1, USD nya 0,35 dari yang terkecil. Saya coba dari yang terkecil. Yang 3 ini hapus. Kita butuh yang namanya variable comment.
perintah comment. Nah, pertama teman-teman mau apa? Rise atau fall? Misalnya gini, rise ya. Lalu di blok 2-nya bikin gini teman-teman. Ya ampun. Nah, periksa komennya. Jika komennya rise, maka purchase rise. Selain rise, purchase fall. Oke, sekarang di bawah ini saya mau jika loss maka switch. Mana ya? Di sini result is win kan? Ganti aja, jika result is loss, jika hasilnya loss, saya switch. Artinya saya periksa nih. Di sini ya, jika komennya rise, sini saya duplicate. Berarti selanjutnya komennya fall. Else komennya rise. Dah, sesimpel itu. Saya sengaja nggak ada marti di sini, nggak ada martingale karena saya rencananya kan mengkolaborasikan dengan robot over under. Jadi martinya itu di robot over under ya. Jadi ini hanya hit pertama, open posisi pertama saja. Jadi saya nggak butuhkan martingale dan saya nggak pasang martingale di sini. Comment rise, ticknya 2, USD 0,35. Jika comment rise, purchase rise. Jika fall ya fall. Kalau win ya nggak lakukan apa-apa, tetap komennya nggak berubah. Jika loss, yang tadinya rise jadi fall, fall jadi rise. Oke, kita save. Sorry teman-teman, sorry. Jika loss sekali. Loss dua kali. Berarti harus dibikin loss 2 kali ya teman-teman ya. Sorry. Harus dibikin. Kalau loss sekali berarti cuma rise doang. Oke. Berarti kita bikin 2. Yang kedua, stacknya harus ini. Kita bikin variabel namanya stack. Taruhkan di sini. Set stack. Di sini kita cara yang simple ya. 0,35. Oke. Jika loss kita pasang marti berarti ya. Oke. Berarti sekarang gini, kita balik deh. Else. Nah, stacknya 0,35 ya awalnya. Lalu di sini isi stack. Jika win di sini, ini kan jika loss. Jika win, stacknya balik lagi 0,35. Tapi jika loss, stack sama dengan stack dikali, saya pakai 2 ya. Itunya apa, pengalinya, martingale multipliernya. Oke. Jadi sebenarnya ini martingale basic sih, martingale sederhana. Kita testing dulu ya, kita testing nih teman-teman. Kita run. Dia pertama harusnya buka rise. Kalau win ya terus rise. Selama win tetap kontraknya. Kalau loss baru dia switch. Call jadi put jadi call, atau rise jadi fall jadi rise. Martinya 0,35, 7, 14, 0,35, 0,7, 1,4, 2,8, dan
5,6 seterusnya, kali 2 kali 2. Nah, dia selama win masih call. Oke, kita tunggu lossnya ya. Jadi berarti bikin rencana 2 kali loss, dia baru pindah ke master, ke window sebelah kanannya pada saat kita menggunakan EasyV nanti. Nah, teman-teman simak sampai habis ya caranya ya, teman-teman ya. Nah, ini loss, harusnya dia berubah jadi put nih di sini. Nah, oke, berubah jadi put dan udah marti ya. 0,35 jadi 0,7. Nah, kalau win dia harusnya balik tetap put dan ininya 0,35. Ya, betul ya. Oke, saya stop. Saya close. Kita save dulu ya, teman-teman ya. Kita bikin namanya rise fall zigzag basic. Oke, rise fall zigzag basic. Di sini saya simpen. Nah, ini dan oke, selesai. Nah, sekarang kita akan kolaborasi dua robot. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, EasyV yang kita punya, EasyV yang teman-teman punya, itu bisa selain digunakan mengurangi level virtual loss, bisa digunakan sebagai collaboration. Nah, jadi menggabungkan 2 robot ya bersamaan, bukan bersamaan ya, menggabungkan dua robot yang saling kerjasama. Oke, misalnya satu loss di rise fall di marti dengan di digit differ. Nah, kali ini saya akan coba collaboration rise fall zigzag yang barusan kita buat dikolaborasikan dengan digit over 0 protection. Digit over 01 protection ini adalah robot yang saya ambil dari video-video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya atau belum lihat videonya ya, silakan lihat dulu di link kanan atas saya sertakan. Ya, boleh klik di situ, download robotnya, namanya digit over 01 protection. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengkolaborasikan 2 robot ini kan? Tadi kita udah install EasyV-nya ya, udah ya. Oke, kita udah install. Ini saya close aja deh. Nih. Nah, ceritanya saya close ya. Saya close. Teman-teman kan buka browser teman-teman. Lalu teman-teman aktifkan VPN-nya. Ya. Teman-teman aktifkan VPN-nya, terserah mau yang gratis atau berbayar. Yang penting VPN-nya aktif karena di Indonesia itu diblokir. Bagi teman-teman yang nggak diblokir ya nggak perlu VPN gitu. Untuk membuka binary.com ya. Nah, selanjutnya teman-teman buka Twitter. Oke, enter. Teman-teman tunggu. Nah, kita bersihkan. Ini bekas robot yang tadi. Kita load atau buka robot. Ini bebas ya teman-teman ya. EasyV itu nggak ada hubungannya sama robotnya teman-teman. Jadi robot apapun yang teman-teman punya, EasyV hanya menengahi antara 2 window itu, klik kanan, klik window kanan, window kiri itu, 2 window itu. Nah, di kiri di left kita pakai rise fall zigzag ya, rise fall zigzag basic yang barusan kita buat. Nah, ini kan. Oke. Selanjutnya kita klik EasyV yang tadi kita install. Dia akan otomatis membuka bot.binary.com. Kalau teman-teman nggak aktifkan ini VPN-nya di Indonesia, ini diblokir, ini nggak bisa dibuka. Oke. Kalau teman-teman belum login, silahkan login dulu. Ini saya sudah login. Bersihkan layarnya. Nah, load robotnya, buka robotnya. Apakah harus dengan robot yang sama, Koriko? Boleh sama, boleh enggak. Jadi nggak harus. Jadi itu keuntungan menggunakan EasyV, kefleksibelannya teman-teman ya. Fleksibel. Teman-teman mau rise fall dengan rise fall dengan digit differ dengan over under, higher lower dengan only up only down, seperti itu ya. Bahkan rise fall time frame 5 menit dengan rise fall time frame 1 jam. Terus berbagai macam market volatility 10 terus tiba-tiba ke market volatility 100.
atau ke forex itu bisa semua dengan EasyV, karena membuka dua window ini terpisah buat XML-nya teman-teman. Itu intinya teman-teman ya. Itu kefleksibelan, itu keuntungannya menggunakan tools setipe EasyV 1.0. Oke. Di bot yang kedua ini saya install, saya load robot digit over 01 protection based on seconds. Ini robot udah jadi, udah ada di video sebelumnya, teman-teman download link aja. Tadi linknya saya sudah sertakan di kanan atas ya. Nah, robotnya seperti ini. Nah, hal yang menarik adalah di robot ini teman-teman ada kata protectionnya ya, dan disebut over 01. Kok over 01? Ya over 0 ya over 1. Kenapa harus over 01? Karena ini menggabungkan antara over 0 dengan over 1 sebagai proteksinya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu over 1, ya buat pengetahuan teman-teman ya, bagi yang belum tahu ya, over 1 itu probabilitas win-nya itu sekitar kurang lebih aja ya 80%. Anggaplah let's say 80%. Over 0 itu let's say 90%. Nah, artinya probabilitas win-nya over 1 lebih besar kan? Tapi return profit yang lebih besar yang over 1. Over 1 return profitnya lebih besar, over 0 probabilitas win-nya lebih besar. Jadi itu seakan-akan kalau loss dia akan pindah ke kontrak yang lebih besar probabilitas win-nya. Begitu teman-teman. Itu yang disebut proteksi. Ya, proteksi. Kalau di video sebelumnya kita sebut itu proteksi keduanya. Ya, setelah pertama kan virtual loss. Nah, yang perlu teman-teman atur adalah stack-nya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan EasyV sebagai collaboration, artinya di Windows 1 jika terjadi loss, ini saya setting loss-nya 2 kali. Kalau terjadi loss 2 kali kan berarti kalau teman-teman lihat di sini stack awal 0,35. Martinya dikali 2. Berarti kalau 2 kali loss berturut-turut udah berapa? 0,35 ditambah 0,7 yaitu 1,05. Betul gak teman-teman? 1,05 ya. Kita kalkulator. Nih. 0,35 ditambah 0,7. 1,05. Nah, saat Marty dengan menggunakan ini, pertama dia buka over 0. Over 1, sorry, over 1. Over 1 itu biasanya saya kalikan dengan 6. Berarti ini kalau kali 6 6,3. Oke. Kenapa kali 6? Karena over 1 teman-teman. Ya, bukan martingale yang ini. Kalau martingale yang ini 11 berlaku kalau over 1-nya itu ternyata masih loss, maka akan dikalikan 11. Akan dikalikan 11 untuk ke over 0. Gitu ya. Jadi ini saya dapat 6 karena ini hafalan aja sih, saya udah hafal over 0 itu probably return profitnya 80%. Iya, biasa saya kali 6 teman-teman. Teman-teman boleh gak kali 5? Boleh, silakan. 5,5 boleh, 6,5 boleh selama dia masih menutupi loss sebelumnya. Itu aja intinya kan. Oke, 6,3 ya. Nah, isikan di sini 6,3 teman-teman. 6,3. Udah, seperti itu aja ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah stacknya, initial stacknya. Lalu klik lagi EasyV-nya untuk kedua kalinya. Jadi teman-teman klik EasyV 2 kali itu totalnya. Di sini setting, di sini ikuti instruksinya, klik OK. Target profit sekian, stop loss sekian. Saya akan pisahkan window-nya. Window 1 di kiri, window 2 di kanan. Ini seperti ini. Benar ya. Oke. Saya triggernya L ya. Double L. Kalau loss 2 kali berturut-turut baru pindah ke apa nih? Window 2 lah, master gitu ya. Nah, kita langsung run aja ya sambil saya jelaskan ya. Nih.
Jadi yang teman-teman lihat di sini, ini sangat menarik sekali kolaborasinya ini teman-teman. Dengan menggunakan EasyV, robot sebelah kiri layar teman-teman itu adalah robot rise fall zigzag yang baru kita buat. Robot yang kedua yang sebelah kanan adalah robot over 01 protection based on seconds. Oke. Nih, di sini saya sudah siapkan tadi jika loss di Marty, tapi di switch komennya, perintahnya yang jadi call jadi put jadi call. Oke. Kalau dia masih di Marty-nya masih win, dia akan tetap di sini. Ya, karena kan baru loss sekali. Tapi kalau Marty-nya loss, artinya OP pertama loss, OP yang kedua yang Marty ini juga loss, dia akan pindah. Karena ini kan saya setting loss 2 kali, dia akan pindah ke sini. Ya, apa gunanya Koriko? Nah, seperti ini. Ini udah 2 kali nih teman-teman. Loss berturut 0,35 sama 0,7, totalnya 1,05. Pindah ke sini, pindah ke digit. Ini kan digit over ya, digit over. Dengan harapan probabilitas win-nya itu lebih besar. Ya, itu probabilitas ya teman-teman ya, bukan kepastian ya. Sekali lagi, nggak ada yang pasti. Termasuk ini, kita main probabilitas aja. Di sini rise fall itu kan probabilitasnya 50-50. Di sini over 1 itu probabilitasnya 80%. Dan lebih menarik lagi, kalau ternyata over 0 di sini masih loss, di sini merah nih, anggap di sini merah ya, loss, dia akan pindah ke over 1, di mana yang tadi over 0 itu hanya 80%, over 1 itu punya probabilitas win di atas kertas ya, secara teori itu 90%. Artinya lebih besar lagi probabilitas winnya, tapi return profitnya lebih kecil. Makanya dibutuhkan tadi martingale multiplier-nya lebih besar. Ya, yang pertama kan saya kali 6, yang kedua saya kali 11. Dikali 11 gitu. Nah, teman-teman perhatikan ini. Ini 2 kali loss berturut-turut. Dia pindah ke sini, dia cari momen buat over 1 ya, over 1 dulu, sorry. Saya sering kebalik 0 sama 1, over 1 dulu. Kalau dia win, dia nggak akan proteksi kedua, nggak akan jalan. Tapi kalau dia loss, dia siap buat proteksi keduanya, yaitu over 0. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Nah, teman-teman lihat, dia sebenarnya ini kan minus teman-teman, minus. Dan di sini kan plus. Kalau teman-teman jumlahkan, idealnya harusnya jumlahnya plus, karena ini Marty itu win yang terakhir akan menutupi loss sebelum-sebelumnya. Teorinya kan begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada kayak 3 jenjang teman-teman, 3 jenjang. OP pertama itu kan di rise fall ya. Rise fall itu yang probabilitas winnya 50-50, 50% ya. Let's say 50% lah ya. Jika masih loss, anggaplah sudah 2 kali loss nih. 2 kali loss, soalnya kan yang kedua juga 50-50 masih di rise fall. Jika masih loss juga, dia pindah ke over 1 yang probabilitas winnya 80% ya, meningkat ya, 50% ke 80%. Jika masih loss juga 80% ini, dia pindah ke over 0 yang probabilitas winnya 90%. Nah, teman-teman lihat 3 jenjang ini, 50%, 80%, 90%. Nah, itu menariknya menggunakan fungsi collaboration dari EasyV 1.0 gitu ya. Nah, ini win yang ini didapat dari robot pertama aja. Robot kedua standby ya. Robot kedua standby. Bahkan proteksi kedua di robot kedua itu juga standby. Jadi kita ada berapa lapis standby. Ada layer protection gitu ya. Lebih dari 1 layer protection ini. Teman-teman nanti silakan download, tapi jangan sekedar download, modifikasi teman-teman. Ini soalnya robotnya sederhana banget, cuma rise fall zigzag doang. Cuma kalau loss berubah posisi, udah gitu doang. Misalnya teman-teman tambahkan follow candle atau tambahkan indikator SMA, Bollinger Bands, RSI yang teman-teman biasa pakai gitu.
Oke, itu di robot pertama misalnya. Kenapa nggak dibalik Koriko? Misalnya overnya di sebelah kiri, rise fallnya di sebelah kanan, bisa gak? Bisa, easy V bisa aja. Cuman nanti hitungan teman-teman masih masuk gak? Masih masuk gak? Misalnya kan di over kan 90%, 80%, tiba-tiba martinya probabilitasnya 50%, mau atau enggak gitu. Nah, kita lihat di sini nih, kalau biasa ini nih, bot is starting nih, biasa dia stuck di koneksi nih teman-teman. Harusnya kalau starting nggak lama dia harusnya berubah jadi running ini. Bot is running harusnya. Nah, dia berusaha starting tapi belum dapat feedback dari server binary-nya nih. Nah, kalau begini biasanya saya bantu stop, saya run manual dari sini. Udah begitu aja. Ini starting. Kita lihat masih lama nggak? Kalau masih lama berarti koneksinya lagi nih. Nah, ini bot is running ya teman-teman ya. Harusnya seperti ini bot is running kalau udah jalan. Oke. Kalau teman-teman lihat hijau-hijau di sini, itu hasil dari 2 kali di sini merah baru ke sini. Harus 2 kali nggak Koriko? Enggak harus. 1 kali pun bisa. Cuma kalau 1 kali pun tadi saya nggak bisa nunjukin zigzagnya teman-teman. Jadi kalau di sini call ya satu kali ya dia pindah ke sini, artinya zigzagnya nggak kepake gitu. Ya boleh gak kayak gitu? Ya boleh aja. Kalau teman-teman nggak perlu zigzagnya silakan, nggak apa-apa. Tapi saya ingin juga di sini menunjukkan zigzagnya toh jalan juga teman-teman. Zigzagnya jalan, martinya di Windows 1 jalan, di Windows 2 proteksinya jalan, bahkan layar proteksi selanjutnya juga udah standby gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya saya lagi cari contoh kalau ketemu ya. Kalau ketemu ini misalnya 2 kali merah di sini, dia pindah 1 kali merah, dia pindah ke over 0, baru win di situ. Atau dia merah lagi, misalnya merah lagi, dia tetap di over 0, baru win gitu. Jadi itu kayaknya lebih enak menunjukkan bahwa ini masih bisa loss, ini masih bisa loss. Cuma bagaimana cara kita memperbanyak layar proteksi kita aja gitu. Ibarat kata lebih lama-lamaan bertahan siapa gitu. Kalau di medan pertempuran yang lain pada tewas duluan, KO duluan, seberapa lama kita lebih bertahan lebih lama gitu aja ya. Bukan berarti akan selalu win ya teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh terakhir ini ya. Ini 2 kali loss, dia over berapa nih? Over 1. Kalau sini win, dia balik lagi cari momen lagi. Oke, win gitu ya. Tapi ini layar keduanya teman-teman belum lihat ya. Belum bisa lihat karena belum ada kejadian lossnya di sini. Di sini masih win terus. Intinya kalau dia loss merah di sini, dia akan pindah ke digit over masih di kanan. Dia pindah ke over 0 ya. Yang probabilitas winnya 90% ya. Bukan 100% ya teman-teman ya. Masih bisa loss, masih bisa loss. Masih bisa habis gak Koriko? Masih bisa teman-teman, masih bisa. Ini bukan holy grail. EasyV itu bukan tools yang bisa holy grail gitu, bukan. Oke. Teman-teman, saya rasa cukup sekian. Jadi kita sudah, agenda kita tadi ini ya. Kita belajar menginstal EasyV 1.0. Bagi teman-teman yang belum punya, sudah punya, silakan praktekkan aja langsung dengan robot teman-teman, atau robot yang ini juga boleh, silakan download dan modifikasi. Kalau belum ya silakan di request free trialnya. Lalu kita sudah membuat Rise-Fall Zigzag, lalu kita kolaborasikan 2 robot ini, Rise-Fall Zigzag dengan Digit Over 01 Protection, dan hasilnya yang teman-teman lihat di depan layar sekarang ini ya. Nah, ini ya contoh terakhir nih kita pakai ya, 2 kali loss dia ke sini. 1 kali loss ini dirasakan nggak? Ya dirasakan. Ini kalau fungsi collaboration itu berarti kita nggak pakai fungsi virtual lossnya teman-teman. Virtual lossnya harusnya kita pakai di di rekayasa code di sini. Di Windows 1 bot 1 ini kita pakai manipulation code ya. Nah, ini 2 kali merah ditutup dengan win di sini ya. Oh ya, satu lagi. Ini kenapa 6,3 Koriko? Bukannya 1 biasanya. Ya, saya hitungannya dari sini.
kan 2 kali loss planningnya, 0,35, 0,7. Total lossnya berapa? 1,05. 1,05 itu kalau saya hitung-hitung, kalau over 1, stacknya itu harus 6,3. Nah, kali 6 dari total loss ini. Kali 6, jadi profitnya 1,48. 1,48 ini apakah menutupi 1,05? Ya, dari situ ya. Jadi kalau tidak menutupi berarti salah hitung teman-teman. Ya, salah hitung. Dan ini total profit ini ditambah total profit ini harusnya plus karena martingale. Gitu. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau belajar binary bot setiap hari jam 7 bersama saya. Ketemu lagi besok, belajar ide-ide baru mungkin ya, atau pengaplikasian tools-tools di binary bot. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam sukses. Amin.